Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan tutorial cara melakukan simulasi statik pada kuis yang akan dilaksanakan pada waktu teman-teman nanti kuis. Karena minggu kemarin teman-teman tidak sempat sampai ke tahap simulasi, hanya stuck pada tahap desain. Jadi sesuai janji kami akan membuat satu video tutorial cara simulasi statik untuk kuis teman-teman nantinya. Nah, di sini teman-teman lihat sudah saya buka Katia saya, desain saya di sini tampilannya seperti folder yang kemarin teman-teman lihat dan teman-teman buat. Di sini saya langsung saja masuk ke cara desainnya, cara simulasinya, sorry. Nah, pertama itu kita input material. Nah, dalam simulasi statik itu dan dalam simulasi struktur manapun, struktur dari material itu harus diketahui propertinya dan dalam hal ini adalah materialnya. Nah, pada Katia kita menggunakan tools yang namanya ini nih, input atau apply material. Kita klik apply material. Terus di sini teman-teman dapat melihat berbagai macam jenis material. Tapi pada praktikum kali ini kita akan menggunakan metal. Untuk jenis metalnya itu nanti di praktikum kami akan menyesuaikan dengan apa yang ada. Tapi pada uh, video tutorial kali ini saya hanya akan menunjukkan material aluminium saja. Oke, pertama saya klik aluminium. Saya klik part saya. Terus saya klik apply material. Setelah itu saya langsung klik OK. Nah, setelah saya apply material nanti akan tampilan di sini di plus part bodies di tree-nya itu ada tulisan aluminium sesuai dengan material yang saya tentukan. Setelah itu saya lanjutkan ke langkah selanjutnya itu klik start. Saya pilih analysis and simulation. Di sini saya pilih generative structural analysis. Nah, setelah teman-teman masuk ke generative structural analysis, teman-teman akan lihat tampilan di sebelah kanan bawah itu adalah pilihan static, frekuensi, dan free frequency analysis. Nah, pada praktikum kali ini kita hanya akan menggunakan static analysis karena tujuan dari praktikum ini adalah atau tujuan dari simulasi ini adalah analisis statik. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu akan muncul beberapa part pada tree-nya. Di situ kita pilih yang nodes-nya, nodes dan elemen dulu. Apa maksud dari nodes and elemen ini? Itu maksudnya adalah untuk meshing-nya. Jadi nodes and elemen itu adalah struktur penyusun dari meshing pada metode elemen hingga yang akan teman-teman pelajari nanti di analisis struktur dan praktikum pengantar perancangan pesawat terbang. Nah, di sini setelah teman-teman double klik di Octret Tetrahedron Mesh 1.2 part 1 akan tulisan muncul tampilan seperti ini. Ada size, ada absolute size. Pertama, klik size-nya kita ganti jadi 1 mm. Terus untuk absolute size-nya kita ganti jadi 2 mm. Setelah itu langsung kita klik OK. Nah, setelah kita menentukan nodes and element, langkah selanjutnya adalah kita menentukan boundary condition. Nah, bagi teman-teman yang belum mendapatkan penjelasan apa itu boundary condition, di sini boundary condition itu adalah salah satu syarat dari simulasi pembebanan pada suatu struktur. Nah, boundary condition itu terdiri dari load atau gaya yang diterapkan dan tumpuan atau klemnya. Nah, pada tumpuannya ini kita sesuaikan berdasarkan lokasi dari bolongan yang kita buat di part desain kita. Tampilannya seperti ini. Nah, perlu diingat juga bahwa di sini saat saya input material, part saya menjadi merah atau berubah warna menjadi gelap. Nah, jika di folder kalian atau pas saat simulasi, part kalian tetap tidak berubah warna, tidak apa-apa, karena itu mungkin adalah versi dari Katia V5 yang lain. Tapi kalau versi Katia saya, dia akan menampilkan gambaran seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita klik restrain atau untuk menentukan tumpuannya di area sekitar lubang. Cara restrainnya itu kita pilih restrain yang jenisnya clamp. Tampilannya seperti ini, pilih clamp. Di sini yang menjadi area tumpuan itu kita pilih area yang ini, bagian sini. Setelah itu kita rotate permukaan bagian bawah dari partnya. Setelah itu akan muncul tampilan pada support itu 3 faces. Lalu klik OK. Lalu untuk selanjutnya setelah kita menentukan clamp, kita tinggal
menentukan loads-nya. Nah, pada simulasi kali ini kami akan menentukan loads-nya yaitu pada tipe distributed force. Kalian klik sekali di distributed force. Untuk areanya itu langsung kalian pilih saja permukaan area pada tampilan di sini nih. Yang bagian sini. Ini area di mana diletakkan force yang akan kita terapkan. Nah, setelah itu teman-teman dapat melihat arahnya. Nah, ada kasus di mana saat teman-teman menetapkan arah, pastikan bahwa arah dari gaya yang kalian terapkan itu sudah benar, yaitu dalam artian dari area belakang ke depan atau dari depan ke belakang. Nah, cara untuk mengubah arahnya itu teman-teman bisa melihat tampilan di X, Y, dan Z. Nah, jika di tampilan teman-teman, X-nya itu 5000 Newton, tapi arah dari gaya yang kalian lihat ini, dia itu tidak seperti ini, tapi ke depan tinggal teman-teman ganti saja. Ini jadi 0, Y-nya, X-nya jadi 0, Y-nya coba teman-teman ubah jadi 5000. Nah, jika tampilannya sudah seperti itu, bisa teman-teman pastikan bahwa sudah benar. Lalu setelah itu saya ganti 5000. Nah, untuk force vectornya ini, nanti besaran gayanya akan kami menyesuaikan sama aturan yang ada saat kuis nanti. Jadi tidak selalu 5000 Newton. Untuk besaran gayanya nanti akan kami kasih saat simulasi kuis kalian nanti. Setelah itu kalian klik OK kalau tampilan sudah seperti ini. Nah, di sini saya pastikan bahwa arahnya ini dari belakang ke depan. Nah, maksud saya ini tidak selalu menjadi tumpuan karena saat praktikum nanti kami akan menentukan regulasi contoh arah gayanya itu dari bagian sini ke sebelah sana. Bisa jadi, nanti tinggal menyesuaikan dengan aturan yang ada. Setelah itu klik OK. Nah, setelah gaya dan tumpuan sudah teman-teman hitung, langkah selanjutnya adalah teman-teman melakukan calculation atau compute. Nah, di sini tools compute-nya bisa teman-teman lihat bentuknya seperti ini. Tinggal teman-teman klik OK sekali. Lalu klik OK. Langsung saja. Kita tunggu beberapa menit. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini setelah kalian klik OK. Nanti akan tampilan munculnya seperti ini, Computation Resource Estimation. Di situ akan ditampilkan CPU-nya akan berapa, terus memorinya dimakan berapa, disknya dimakan berapa pada laptop atau komputer nanti. Setelah itu kalian langsung klik saja yes. Kita tunggu loading sebentar untuk komputer menghitung dan melakukan mesh secara otomatis. Oke, jika hasil kalkulasinya sudah selesai, langkah selanjutnya teman-teman bisa melihat hasil simulasinya dengan cara pertama, teman-teman bisa melihat tools yang namanya Von Mises. Tampilannya seperti ini, klik sekali saja. Nanti dia akan menunjukkan gambaran deformasi dan kira-kira berapa stres yang timbul di sini. Untuk Von Misesnya teman-teman dapat melihat nilai minimum sampai maksimum, di mana maksimumnya itu 1,97 dan minimumnya 4 kali 10 pangkat 3. Nah, itu Von Mises itu dia maksimum stres. Nah, selanjutnya teman-teman untuk menghitung margin of safety, karena tujuan dari simulasi ini adalah untuk menghitung margin of safety, maka teman-teman harus melihat titik di mana maksimum stres itu terjadi. Maksimum stres itu stres maksimalnya lah. Jadi untuk melihatnya itu pada CATIA teman-teman gunakan tools yang namanya Image Extrema. Sekali klik saja, langsung klik OK. Nah, nanti akan timbul tuh daerah dengan atau lokasi dengan titik stres tertinggi itu di mana, yaitu di area sekitar sini. Terus untuk kalau teman-teman mau lihat besaran atau gerakan motion saat dia mengalami deformasi, teman-teman dapat melihat di animate. Nah, itu bisa langsung teman-teman lihat, oh ternyata dia kira kurang lebih deformasinya seperti ini jika diterapkan gaya ke depan. Beda lagi kalau diterapkan gaya ke belakang. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah teman-teman menghitung margin of safety. Tapi sebelum menghitung margin of safety, teman-teman harus lihat juga yield strength dari material tersebut.
Nah, cara untuk melihat yield strength itu teman-teman dapat melihat di area atau menggunakan tools generate report. Langsung klik OK saja. Nah, nanti dari situ komputer akan secara otomatis menampilkan PDF dari file report kalian untuk melihat besaran dari yield strength kalian itu yang dari material ini. Di sini di laptop saya akan otomatis dia terbuka di Windows Explorer. Nah, untuk analisisnya teman-teman dapat melihat mesh-nya seperti apa, terus elemen type-nya seperti apa, terus elemen quality, materialnya. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan pada analisis statik ini adalah yield strength-nya pada tabel material. Nah, untuk melihat yield strength-nya itu di sini teman-teman dapat melihat materialnya aluminium yang modulusnya 7 sekian, Poisson ratio-nya 0,34 sekian, density-nya sekian, ada coefficient of thermal expansion-nya berapa. Lalu di sini ada yield strength-nya. Nah, yield strength-nya inilah yang dihitung atau digunakan untuk menghitung margin of safety dari material yang kita gunakan. Kenapa digunakan yield strength? Karena yield strength ini merupakan parameter untuk melihat kegagalan pada material aluminium. Nah, aluminium itu adalah material tipe metal tadi. Nah, pada tipe metal itu untuk melihat kegagalan suatu struktur dilihat dari yield strength-nya. Beda lagi kalau pada material yang lain seperti brittle atau kalau contoh aluminium kan metal, dia itu kan masuk ke material ductile. Beda lagi kalau materialnya brittle dan lain-lain. Nah, selanjutnya teman-teman setelah melihat yield strength-nya itu, kalau teman-teman copy saja angkanya, lalu masukkan ke Microsoft Excel. Nah, untuk Microsoft Excel-nya ini nanti perhitungannya akan kami kirim ke grup sebagai bahan untuk belajar bagi teman-teman. Nah, setelah teman-teman copy yang yield strength tadi, teman-teman masukkan ke area yang namanya atau tabel bagian allowable stress atau dalam kurung YS. Kalian copy, Ctrl V. Setelah itu teman-teman masukkan lagi maksimum stress hasil simulasi kalian. Di sini maksimum stressnya itu teman-teman tinggal double klik di sini, copy saja area yang bagian sini. Setelah itu Ctrl C, kembali, masukkan ke area maksimum stressnya nih, Ctrl V. Nah, setelah itu teman-teman ubah lagi nih bebannya berapa. Tadi kan beban kita kan 5.000, tinggal teman-teman ganti 5.000 Newton untuk materialnya aluminium. Nah, setelah itu di area sini margin of safety langsung otomatis karena sudah kita masukkan persamaannya. Nah, perlu diingat bahwa rumus margin of safety adalah allowable stress dalam kurung allowable stress dibagi dengan maksimum stress dikurangi 1. Jika hasilnya lebih dari parameter yang ada, sebagai contoh di sini parameternya kita pasang margin of safety itu dia kalau masuk kategori recommended atau aman itu dia harus 0,8 ke atas. Nah, jika pada hasil teman-teman di atas dari 0,8 berarti dikategorikan sebagai aman. Nah, jika dikategorikan nilainya di bawah dari kategori, maka dipastikan bahwa struktur teman-teman gagal. Kira-kira seperti itu. Nah, perlu diberitahukan bahwa untuk saat kuis nanti teman-teman tidak akan diizinkan untuk membuka file yang sudah kami kirim atau file perhitungan margin of safety. Jadi nanti saat kuis kami minta teman-teman untuk membuat sendiri tabelnya di komputer atau di laptop teman-teman masing-masing saat simulasi. Jadi setelah teman-teman simulasi, teman-teman mendapatkan output nilai simulasinya berupa allowable stress atau yield strength-nya dan maksimum stress-nya, kami minta teman-teman untuk buat dalam file Excel sendiri, buat saja tabel seperti ini. Yang penting itu adalah bebannya, materialnya apa, yield strength-nya berapa, maksimum stress-nya berapa, dan margin of safety. Perlu diingat bahwa rumus margin of safety harus teman-teman pelajari dan teman-teman ingat karena di praktikum atau di quiz nanti tidak akan kami jelaskan lagi rumusnya. Rumus untuk margin of safety itu adalah allowable strength dibagi dengan maksimum stress dalam kurung hasil pembagiannya itu baru dikurangi dengan 1. Oke, mungkin seperti itu. Kira-kira seperti itu saja video kali ini. Jika ada dari teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke grup. Mungkin sekian dan terima kasih.